Mungkin saya kenalan dulu kali ya. Iya, Saya, silakan. baper banget. Pemirsa baper Pemirsa banget. baper Ya. banget. Ini alhamdulillah udah nyampe di Purwokerto. Hampir setiap tahun saya kesini, tapi baru kali ini Mampir ke sini mampir ke sini. ya. Oke. Dan aduh, saya merinding ya. Hai, halo, apa kabar? Salam sehat semuanya. Ketemu lagi di Baper Banget bareng Perumda membahas yang lagi hangat. Kalau biasanya Baper Banget itu dikawal sama Mas Prastan Pamanan atau Mbak Eliana ya. Tapi kali ini ada saya Firna yang akan menemani Anda di Baper Banget kali ini. Karena ini juga spesial banget ya. Senang banget, bangga banget karena baru pertama kali bawain Baper Banget, tapi tamunya udah spesial banget dan nggak cuma satu loh. Nanti ada dua, nanti kita akan sapa ya. Tapi yang jelas buat pemirsa yang baru pernah nonton podcast yang satu ini Baper Banget, mulai sekarang harus terus nonton karena rugi banget, karena memang Baper Banget ini kita akan bahas seputar Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya yang emang lagi anget ya. Nah, siang hari ini kali ini kita akan bahas sesuatu juga yang lagi anget, terutama berhubungan sama Perumda Pasar Satria. Nah, kita langsung aja. Jadi kali ini kedatangan dua orang tamu spesial, narasumber kita dari Koperasi Karyawan Garuda Indonesia alias Kokarga. Kita sapa dulu ya dua narasumber kita di Baper Banget kali ini. Selamat siang Pak Prasetyo Budi. Betul. Pak Pras ya panggilannya? Betul. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Selamat datang di Perumda Pasar Satria dan selamat datang juga di podcast Baper Banget kali ini. Dan yang kedua di sampingnya adalah Bapak Asrullah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Sehat ya Sehat, semuanya sehat. ya. Oke. Pertanyaan pertama adalah apakah ini kali pertama Pak Pras dan Pak Asrullah datang ke Purwokerto? Atau udah pernah sebelumnya? Kalau saya kebetulan memang masih keturunan Banyumas, putra Banyumas. Oke. Bapak saya memang asli Banyumas dan Di sebelah mana nih Pak Banyumasnya? di Unsur terus naik ke atas ke arah Phuket. Oh iya. Oke, tahu. Jadi putra daerah ya Pak Pras ya. Oke. Kemudian kalau ke Banyumas nih ya pasti ini jalur lintas menuju Jogja ya. Jadi pasti sering sini. Sering kesini ya? Sering sini. Oke. Kalau Pak Asrullah sendiri Kalau saya bukan asli sini. bukan asli sini, tapi pernah istri kesini. orang sini, istri orang. Oke, jadi sebenarnya ini berdua udah nggak asing ya pemirsa dengan kota Purwokerto. Jadi udah kenal banget sama yang namanya mendoan gitu ya, hangat-hangat gitu kan. Kapak juga nggak? Ya, Ketularan nggak? orang apa Pak? Kalau Pak Asrullah Iya. ya. Kalau saya orang Sumatera kebetulan ya. Oke, Tapi istri saya orang Apak. orang apa? Jadi kayaknya langsung keren ya, blended banget Iya, gitu ya. Seru benar, ya, kalau di benar. rumah seru ya. Seru banget. Ya. Oke deh pemirsa, jadi kali ini kita akan bahas yang lagi hangat ya antara Kokarga dengan Perumda Pasar Satria. Jadi kenapa sih ada Kokarga di podcast Baper Banget ini? Apa ya kira-kira yang lagi hangat ya antara ada apa nih dengan Kokarga dengan Perumda Pasar Satria? Nah, kita pengen tahu dulu nih historinya Pak Pras dan juga Pak Asrullah, mungkin nanti satu-satu ya. Iya. Tadi kan udah ya asalnya dari mana gitu. Jadi sejarahnya gimana sih bisa gabung di Garuda Indonesia dan sekarang di Kokarga sebagai kalau Pak Pras ini adalah sebagai ketua terpilih ya Iya, Pak. betul. Kemarin kayaknya Mei baru ada RT. Juli ya, bulan Juli ya. Juli. Terpilih untuk periode masa bakti 2022 sampai 2025. Betul. Pak Pras adalah ketua dan Pak Asrullah adalah Sekretaris, sekretaris. ya. Harusnya satu lagi Pak Iwan Pak Iwan Hermawan. Iya, Hermawan Iya. harusnya gabung di sini ya. Iya, ada Tapi acara. kayaknya keterbatasan. Pak lain kali kita undang deh ya. Siap. Oke, silakan Pak Pras, bisa diceritain sedikit nggak? Ya, terima kasih Pak Firna dan para pemirsa Baper Banget, seluruh Banyumas dan seluruh Indonesia barangkali ya. Jadi memang saya itu bergabung di Garuda Indonesia, maskapai penerbangan tercinta ini sejak 1995 ya.
Oke, Jadi 1995. mohon maaf nih, cintanya kebangetan ini karena lebih dari 30 tahun. Luar biasa ya. 27 tahun ya. Wow. Ya, kita bergabung. Udah separuh ini ya, Iya, separuh betul. perjalanan hidup ya. Betul. Dari awal memang sudah di Garuda, Pak Pras. Oh, sebelum di Garuda kita berbagai perusahaan sih. Oke, Iya. oke. Kemudian selepas, kebetulan saya background dari, sebetulnya saya orang angka ya, statistika. Oke. Statistika dari Pajajaran Bandung. Mhm. Kemudian masuk ke Garuda di unit niaga. Kiprah saya memang hampir 100% di niaga. Oke. 4P sudah saya jalanin, pricing, place, promotion, itu sudah dapat semua lah. Wow, luar jadi biasa. dan kemarin kita coba melamar ke Kotarga, alhamdulillah diberikan amanat, dipercaya kota. Oke. Dan saya memang bidangnya di new revenue ya. New revenue. Iya, new revenue. Apa itu, Pak? Ya, hal-hal revenue baru itu bidang saya di Garuda. Dan kita terapkan juga di koperasi nih. Mungkin Pak Asrullah, teman-teman merasakan ya. Oke. Kita coba terobosan-terobosan yang baru, yang coba yang zero cost tapi impact-nya luar biasa. Oke. Revenue-nya bagus. Wow. Dan itu bisa dilakukan saat ini, kita termasuk sekarang ada di sini. Ini low cost, low investment, tapi insya Allah bisa high profit, high revenue. Oke, luar biasa. Nanti kita akan bahas yang itu ya, Pak Pras ya. Iya. Oke, kalau Pak Asrullah sendiri gimana, Pak? Historinya Oke. bisa sampai bergabung. Kalau saya mungkin agak beda ya, karena saya senior mungkin dalam Oh, hal ini. jadi berapa tahun nih Pak Asrullah sudah bergabung di Garuda Indonesia? Kalau saya di Garuda mungkin hampir sama Pak Pras, tapi di koperasinya mungkin saya agak senior. Oke. Mungkin saya kenalan dulu kali ya. Ya, Saya, silakan. baper banget. Pemirsa baper Pemirsa banget. baper Ya. banget. Ini alhamdulillah udah nyampe di Purwokerto. Hampir setiap tahun saya kesini, tapi baru kali ini Mampir ke sini mampir ke sini. ya. Oke. Dan aduh, saya merinding ya. Tapi nggak tahu nih apa ya. Tapi izin mungkin kalau saya agak sedikit beda nih sama Om Pras, karena kalau saya backgroundnya itu engineer ya, teknisi Engineer, pesawat. Oke. Ya. Saya emang bekerja di Garuda murni dari awal di sekolahan oleh perusahaan untuk jadi teknisi pesawat. Saya nggak begitu paham dengan bisnis sebenarnya kalau teknisi. Oke. Tapi kotak-katik pesawat itu kerjaan harian ya. Oke. Sampai akhirnya saya mungkin kalau dalam karir pesawat itu di pesawat itu ada namanya engine ground run ya, di mana mengetes mesin dengan full power. Jadi kalau udah satu karir udah mentok lah ya kalau dalam sisi licensing. Namun nggak tahu karena saya di orang serikat juga bro, di Serikat pekerja. serikat pekerja Oke. di Garuda maupun di GMP Aero Asia. Itu yang sekarang saya tempati, sehingga saya punya diajak bergabung di koperasi. Itu sekitar 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Oke, duluan Pak Oh iya, Asrullah dulu ya saya. daripada Pak Pras ya. Betul. Oke. Saya waktu itu di challenge sama teman-teman untuk jadi pengawas. Terus 3 tahun berikutnya saya jadi sekjen juga, sekretaris di koperasi. Dan alhamdulillah sekarang saya ketemu Pak Pras. Dan luar biasa, dalam 2-3 bulan ya 3 bulan. kita sudah, mungkin nanti Pak Pras yang akan cerita ini bagiannya, karena kita sudah meningkatkan kalau koperasi itu SHU ya, itu 2 kali lipat ya dari bulan-bulan sebelumnya, dari pandemi ya. Sebab pandemi kan kita agak sedikit agak Agak turun ya pasti ya. tapi begitu kita bergabung, alhamdulillah bisa naik 2 kali lipat, sampai nanti insya Allah Desember ini kita target itu tercapai melebihi ya Pak ya. Lebih target. Jadi Wow, makanya, keren banget ya. Oke. tentunya nanti di sini akan lebih hebat lagi karena kita kerjasama dengan Perumda Pasar Satria. Ini saya banyak peluang ya, banyak hal yang harus selain kita kerjasamakan maupun kita promosikan di luar. Ini semangatnya itu sih. Oke, betul. Luar biasa sekali ya. Jadi dua sosok yang emang udah expert di bidangnya, walaupun baru beberapa bulan ya memegang peranan masing-masing ketua dan sekretaris, tapi luar biasa. Dan
sebenarnya sejarahnya Kokarga sendiri gimana sih nih? Siapa yang mau cerita nih? Karena kalau yang saya tahu kayaknya pergantian nama itu udah terjadi dari awal berdiri ya, dari tahun 72. Itu kan tadinya awalnya kalau nggak salah ya, Koperasi Serba Usaha Buruh. Serba Usaha Buruh dan Pensiun Karyawan Garuda Indonesia, sampai akhirnya menjadi Kokarga, Koperasi Karyawan Garuda Indonesia Group gitu ya. Gimana Pak? Sejarahnya gimana? Pas mulai. Yang lebih senior yang masuk ya, oke. Buat izin, mungkin gini, berdirinya koperasi tersebut tentunya dikarenakan ada Garuda Indonesia ya, PT Garuda. PT Garuda ini berdiri sehingga teman-teman ini ngerasa pada saat sekitar tahun-tahun 70-an itu membuat namanya Koperasi Warga Garuda. Koperasi awalnya Warga Garuda. Awalnya. Itu awal banget ya? Awal banget. Itu tidak ada dokumentasi atau administrasi yang terjadi. Namun begitu kayak organisasi gitu ya, kayak teman-teman gitu, kumpulan pertemanan lah tentang karyawan. Namun begitu tanggal 1 September 1972 mulai manfaatnya dirasakan sehingga dibentuk namanya Koperasi Usaha ya, Koperasi Usaha dan Pensiunan Garuda. Koperasi Serba Usaha dan Pensiunan Garuda. Oke, itu tahun 72. 72 ya. 1 September 72. Makanya ulang tahun kita 1 September 72. Berarti kemarin September udah ke 50-an ya. 72. 72. Iya, 50 ya. Sorry. Sudah emas ya. Udah emas ya. Sudah emas. Ulang tahun emas. Ulang tahun emas. Terus sampai akhirnya kami menjadi Kokarga, itu beberapa perubahan sampai tahun 88. Itu masih namanya Koperasi. Masih berubah-ubah ya. Masih ada namanya ditambah Buruh waktu itu. Ada sekali Koperasi Serba Usaha Buruh dan Pensiunan Garuda. Itu hanya bergerak di simpan pinjam waktu itu. Jadi terus mungkin dengan berkembangnya usaha Garuda juga dan kita menyebar kemana-mana ya. Dan Garuda waktu itu mendirikan anak perusahaan GMF Aero Asia, terus dan lain-lain, ada Citylink, ada PT Asis dan lain-lain, sehingga tahun 94 tepatnya sekitar tanggal 27 Juli kalau salah ya, tahun 94 itu menjadi Kokarga. Sampai sekarang. Sekarang ada lagi nih. Ada tambahannya lagi ya? Belum ya tahun 94 itu ya. Oke. Tapi begitu kita pengurusan kita ya di September ini, September kita dapat grade A dan kita coba alignment dengan capability kami dengan mitra segala macam, sehingga koperasi kami menjadi Koperasi Konsumen Karyawan Garuda Indonesia Group. Oke, ini sampai sekarang. Koperasi Karyawan Konsumen Garuda Indonesia Group. Koperasi Konsumen Garuda Karyawan Garuda Indonesia Group. Oke. Itu tinggal 7 September 2022 ya. Iya. Oh, baru banget ya. Baru banget. Makanya kita dapat grade A ya, alhamdulillah. Wow, dari Departemen Koperasi. Wow, keren, luar biasa ya. Dan di tahun 2015 kalau nggak salah saya tahu informasinya, Kokarga adalah salah satu dari 100 koperasi besar di Indonesia ya. Kalau sekarang mungkin udah masuk 10 besar kali ya. Kita pernah sih sebenarnya sih. Pernah ya? Pernah, tapi tingkat apa gitu ya. Jadi yang jelas karena kami ini koperasi nasional ya, Kokarga ini kan bukan koperasi istilahnya provinsi, tapi karena koperasi nasional kita kan anggota di seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri juga, sehingga kami setiap tahun diikutkan dalam penilaian koperasi. Dan pernah kami menjadi gitu dari ya, 100 itu kita pernah terakhir nomor 49 kalau salah. Wow, luar biasa, keren ya. Mudah-mudahan ini kan Pak Pras ini kita nomor 1 ya Pak ya. Amin. Oke, pemirsa Baper Banget juga pasti penasaran ya. Kokarga itu tadi kita udah dijelasin, Koperasi Konsumen Karyawan Garuda Indonesia Group. Kantor pusatnya di mana nih Pak? Nah, kantor pusat kita sekarang ya,
sekarang di gedung serbaguna GMF Aeroasia, itu di Bandara Soekarno-Hatta. Di Bandara Soekarno-Hatta ya. Oke. Tapi sebelumnya di Gunung Sahari, kita Jakarta Oh, di Pusat. Gunung Sahari ya. Itu sampai Berarti sejak kapan nih pindah ke udah ini Bandara? 2015 kali ya. Oh, 2015 Saya ya. nggak lupa 2015. 7 tahun ya kurang 7 lebih tahunan ya, kita sudah pindah sekarang masuk di ke Bandara Soekarno-Hatta ya. Oke. Nah, kalau sampai dengan saat ini berapa sih jumlah karyawannya di Kokarga? Anggota ya. Anggotanya itu. Kalau anggota Dan dari mana aja tuh berasal? jadi jumlah anggota kita turun naik ya, karena anggota ini kan begitu pensiun mereka dia otomatis keluar ya. otomatis keluar. Oke, nggak aktif. Bisa keluar bisa enggak sih. Oh, oke. Nah terus lagi keanggotaan koperasi sendiri kita ini pakai model stelsel aktif. Jadi mereka harus mendaftarkan diri, bukan otomatis begitu jadi karyawan tidak mau otomatis jadi anggota, bukan seperti itu. Oke. Jadi berdasarkan keinginan sendiri ya, keinginan inisiatif sendiri gitu ya, Sukarela. mau nggak masuk Betul. gitu ya, karena kan ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan, tapi Betul, nggak semua betul. orang mungkin mau juga bergabung gitu ya. Oke, jadi nggak sehingga turun naiknya dengan kemarin itu kita sempat perusahaan kita kan Garuda Group kan ada yang pensiun, ada yang pensiun dini segala macam, sehingga mereka keluar menjadi anggota. Tapi alhamdulillah sekarang masih tadinya sekitar 5.800-an, hampir 6.000 anggota. Dengan pandemi kemarin kita sempat turun di 4.000-an ya. 4.000-an Tapi ya. sekarang Kembali kembali lagi sekitar 5.300-an, 400-an ya. Hampir 6.000. Hampir 6.000 sebenarnya. hampir 6.000. Apakah itu semuanya karyawan tetap atau ada karyawan apa ya? Ada sistem kontrak kayak gitu? Jadi atau outsourcing boleh menjadi anggota koperasi? nah semenjak 2000 Juni sebelum kita pemilih itu yang berhak menjadi anggota itu ada karyawan tetap. Tapi karyawan tetap Garuda Indonesia Group ya. Jadi Garuda ini ada PT GMF Aeroasia, Citylink, Aerowisata, terus apa namanya Aerotrans, Asis, Sapre dan lain-lain ya. Ada kirim aja tuh Agi ya, Agi, Aerohub dan lain-lain. Tapi kesini kita mencoba apa ya, mau berkreasi, karena sebenarnya di Garuda Indonesia Group itu banyak teman-teman yang juga bukan pegawai tetap atau outsourcing. Outsourcing ya. Outsourcing itu kita di Garuda Indonesia itu bukan hanya dari lini cleaning service, tapi sudah expert juga. Sampai ke engineer pesawat itu juga ada yang Outsourcing. TAD istilahnya ya. Oke, pihak ketiga ya. Ya, pastinya. tapi dia expert ya. Alih daya. Tenaga alih daya. Oke. Sehingga kita mencoba, karena di anggaran dasar rumah tangga juga memungkinkan untuk itu. Jadi sekarang kita udah mulai merekrut teman-teman yang TAD tadi menjadi anggota luar biasa namanya. Jadi teman-teman yang di luar pegawai tetap bisa menjadi anggota. Nah, status keanggotaannya adalah anggota luar biasa. Tapi hak dan kewajibannya apakah sama dengan anggota yang Ada lain? beda Ada sedikit. beda ya. Ada satu Tetap sebenarnya. ada beda ya. Sebenarnya segala macam pelayan itu sama. Sama ya. Hanya nggak ada itu, mereka tidak boleh mencalonkan menjadi pengurus dan pengawas. Oke. Itu aja sih. Bisa dipilih seperti itu. Iya. Iya. Termasuk yang pensiun. Oh gitu ya. Pensiun itu begitu dia menjadi pensiun, dia statusnya berubah menjadi anggota luar biasa. Oke, Gitu. jadi ya termasuk masuk kategori seperti itu ya. Oke. Nah, pemirsa baper banget pasti juga pengen tahu ya, penasaran sebenarnya Kokarga yang sebesar ini yang tadi udah diceritain sama Pak Pras dan juga Pak Asrullah, kegiatannya itu bergerak dalam bidang apa aja sih nih, Pak Pras? Boleh saling melengkapi ya. Nah. Jadi memang sampai hari ini memang yang masih dominan itu unit simpan pinjam. Kemudian kita juga ada unit bisnis ya, kayak ada umroh, tiket. Wow. Kemudian juga ada transportasi karyawan, juga untuk kebutuhan pariwisata. Kita juga kemarin keluar ada properti, Kokarga properti. Kemudian kita juga ada keypreneur. Properti itu housing loan atau gimana? Pengadaan dari anggota properti? oleh anggota untuk anggota, konsepnya seperti itu ya. Oke. Jadi misalnya ada anggota mau jual propertinya sulit, kita bantu. Oke. Atau sebaliknya, anggota pengen punya properti di dalam nggak ada, kita carikan di luar. Oke.
luar Jadi biasa. pokoknya kita berputarannya di dalam saja. Jadi kayak benar-benar memperhatikan kesejahteraan Anggota. anggota Iya, gitu ya betul, Pak ya. betul. Oke. Sewenang-wenangnya gitu ya Pak ya, Iya. partisipasi anggota. Ya. Terus apa lagi Pak Pras? Kemudian kita juga ada keypreneur, yaitu kita berusaha di bidang entrepreneur, mendorong anggota untuk tidak hanya semata-mata menggantungkan talentanya di Garuda saja, tapi kalau dia memang ada dengan bisnis, kita buka. Kita sudah beberapa kerjasama, salah satunya kita buka keypreneur cafe, kita buka keypreneur Tomika. Tomika itu branding kami, hak paten di kami adalah toko milik karyawan. Toko milik karyawan, Tomika. 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 Iya. Oke, Kalau keren. nanti kita lihat di situ ada, kemudian kita juga punya usaha Ozonia air minum, air minum dalam kemasan. Itu produk air minum seperti bukan refill ya. Oke. Saya nggak sebut brand, jadi itu punya Kokarga itu namanya Ozonia. Ozonia. Ya, Ozonia. ya. Jadi itu Oke. air minum dalam kemasan, Oke. bukan refill. Nah untuk refillnya kita punya Osmo. Oh ada lagi, Ada udah lagi. ya. Jadi Osmo. kalau ada anggota saya pinginnya bisnisnya refill saja nggak sulit, kita punya. Oke. Oh saya misalnya Mbak Firna anggota Kokarga, saya mau buka kafe Pak Pras, kita punya. Oke. Gitu. Dan kita mendorong teman-teman itu di keypreneur itu untuk berpatungan sehingga tidak berat. Misalnya saya mau buka Tomika 30 rak, investasinya 300 juta sekian. Sudah bertemu Kokarga, kita assessment 10 orang misalnya, kan masing-masing 30 juta. Oh, iya. Setahun nyicil murah kan? Oke, Nah, oke. pada saat tengah tahun sudah menjadi milik mereka. Wow. Gitu. Dan oke. kita harapkan ke depannya usaha itu terus berkembang. Kemudian usaha lain juga, kita punya juga selain tadi keypreneur properti, kemudian ada transportasi, kargo. Kargo. Iya, Oke. kita punya 2 yang port to port, kita kenal dengan nama Cargo Service Center. Itu juga udah kita jadi program kargo. Juga kita bisa door to door, dari rumah ke rumah. Namanya pengen tahu, kirim aja. Kirim aja. Produknya gitu kirim ya? aja ya. Oke. Jadi Mbak Fira mau kirim? Itu udah bisa dimanfaatkan di wilayah mana aja nih? Sudah meluas, yang kirim aja sepanjang ada destinasi Garuda, disitulah ada. Oh, Juga oke. beberapa rekanan seperti di luar Garuda juga sudah bisa. Dalam negeri maupun luar negeri. Oh, luar biasa Mau, ya. mau coba usaha kirim aja, monggo. Oke, Gitu. jadi bisa kontak ya? Bisa. Bisa kontak, ngubungin siapa nih? Kokarga, Pak Pras? Kokarga. Kokarga Oke. nanti ada hotline. Oke, nanti di terakhir ada hotline nya ya. Oke, menarik sekali ya, dan kedatangan Pak Pras, Pak Asrullah beserta tim adalah dalam rangka kerjasama ya Iya. dengan Perumda Pasar Satria Betul. tentunya ya. Selain kerjasama, agenda apa lagi nih yang diadakan nih? Nah, tapi Kokarga ada yang tersebut? ketinggalan. Di transformasi bisnis kami ini, bisnis baru juga kami selain menjual offline yang selama ini terjadi, kami bisnis di digital. Digital Jadi juga kita, ya. Kita coba ke Luar biasa. Kokarga Mall. Yaitu marketplace kita tempatkan Kokarga ini di Tokopedia, Shopee, rencana Bibi dan Bukalapak. Nah, disitulah letak bahasa tadi yang pertanyaan Pak Firna. Dengan Perumda ini bagaimana? Kita serap teman-teman di Perumda ini yang punya produk-produk bagus, yuk tempatkan di Kokarga Mall. Jadi kita bantu untuk mendunia kemana-mana. Karena Jadi bisa nggak diakses. cuma di wilayah Purwokerto Banyumas Betul, aja, tapi iya. luar Banyumas, luar Jawa, Indonesia, bahkan di dunia gitu Betul, ya. betul. Wow. Nanti jangan kaget kalau tiba kok gula semut Banyumas ada di Cengkareng Kokarga ya, jangan kaget. Oke. Karena ternyata memang kita buka di Kokarga Mall. Wow, luar biasa ya. Sekarang ini juga sudah tanda tangan. Di sini kita ajak teman-teman dari Telkomsel ya. Itu sudah kita implement sama-sama adalah untuk pembelian pulsa PPOB dan kawan-kawan. Mbak Firna nanti nggak usah kemana-mana. PPOB pulsanya beli saja di Perumda. Itu Oke. juga hasil sinergi kita dengan Kisel dengan Perumda. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi sebenarnya apa yang nggak bisa dilakukan Kokarga gitu ya? Itu luar biasa banget. Tapi sedikit informasi juga buat pemirsa baper banget ya. Mungkin udah banyak dengar tentang Kokarga, tapi ada yang penasaran juga sebenarnya Perumda Pasar Satria itu apa sih gitu? Kegiatannya juga apa aja sih? Jadi sekilas aja buat yang baru nonton podcast ini. Jadi Perumda Pasar Satria itu
kita sudah ada sejak tahun 2018 ya. Mungkin informasi juga nih buat Pak Pras dan Pak Asrul. Ini mau narsis dulu nih saya nih. Jadi memperkenalkan Perumda Pasar Banyumas. Dan memang saat ini kita kegiatannya adalah mengelola dua pasar, baru dua Pak. Doakan sebentar lagi kita akan menggrab beberapa pasar ya, kurang lebih 5 sampai 6 lagi ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Amin. Oke, jadi pasar Karanglewas dan juga pasar Cilongok ya. Dan selain mengelola pasar, mungkin Pak Pras, Pak Asrul pas datang ke sini udah sempat mampir ya ke One Day. Ya. Nah, ini adalah salah satu bisnis kita di bidang retail dan juga grosir. Nah, itu adalah salah satu kebanggaan kita dari Perumda Pasar Satria. Dan sesuai dengan Perda di nomor 5 tahun 2019, kita juga berhak ya untuk mengelola pasar supaya lebih berkembang lagi dengan melakukan kerjasama bisnis dengan pihak ketiga gitu kan. Ada beberapa kerjasama yang pernah kita kerjakan dan masih sampai sekarang. Banyak ya sebenarnya. Yang pertama adalah pernah kerjasama juga perdagangan beras dengan SPJT BUMD Provinsi. Maaf ya kalau nyontek Pak karena Oke, karena banyak banget memang. Jadi tapi mungkin belum sebanyak Kokarga, tapi bolehlah kita bangga juga Perumda Pasar Satria udah melakukan banyak sekali pengembangan bisnis gitu ya. Terutama untuk program sembako Kemensos beberapa waktu lalu di Kabupaten Banyumas kita juga menjadi pemasok sayur dan juga buah. Terus satu unit bisnis pengolahan limbah kita juga punya Pak di salah satu pasar yang kita kelola, yaitu di pasar Cilongok ya, pemirsa baper banget, yaitu mengolah sampah organik untuk diurai oleh lalat yang hasilnya itu berupa maggot, dan itu lokasinya ada di pasar Cilongok gitu. Terus kita juga mengadakan kerjasama dengan PT NEI, New Ecology Energy Indonesia ya, dalam budidaya tanaman jarak, dan nanti hasilnya untuk digunakan sebagai biosolar. Itu juga kita sedang lakukan. Dan yang baru-baru yang lagi masih anget juga adalah kerjasama dengan PT Pegadaian Persero dalam penyaluran kredit ya, terutama kredit usaha rakyat dan juga untuk pedagang pasar dan juga dalam bidang advertising. Dan kerjasama dengan PT DNA juga, Dayanusa Agro, untuk bidang perdagangan stevia. Jadi stevia Banyumas gitu Pak. Jadi semacam pengganti gula alami yang terbuat dari daun stevia. Jadi bukan stevia, bukan ya. Oke. Sama-sama manisnya benar ya Pak ya. Oke. Dan juga yang tadi disebutkan juga ya, kerjasama dengan Kisel dan PPOB juga ya. Dan dengan Kokarga yang paling anget ini ya kerjasama kita. Nanti kita akan bahas ya Pak ya. Jadi penasaran nih. Saya pengen tahu nih Pak Pras atau Pak Asrul yang pengen cerita asal mulanya kenal sama sama saya sama Perumda Pasar Satria itu gimana sih ceritanya? Awalnya Pak Pras gimana Pak? Mungkin dari kapan saya, gitu ya? Iya ya. Kapan dan di mana nih Pak? Baik Mbak Vina, tadi Mbak Vina sudah jelaskan bahwa PT Pasar Satria, Perumda Pasar Satria itu bekerja sama dengan PT NEI. Yes. Kebetulan saya salah satunya dari situ. Oke. Pak Pras adalah salah satu business advisor kalau salah. Iya. Nah, itu gimana ceritanya nih Pak? Nah, waktu itu kita melakukan kerjasama untuk pengembangan biodiesel jarak dan kita memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif, terutama di daerah Banyumas Selatan ya, Desa Lumbir dan sekitarnya. Yang mana Lumbir, Gibarang, Pekuncian gitu ya? Nanam nggak bisa untuk yang produktif. Nah, kita manfaatkan di sana. Nah, kemudian kita nggak berhenti sampai di situ, menunggu tanaman ini tumbuh kan terlalu lama ya. Nah, kita melihat bahwa di Banyumas ini ada produk-produk yang sangat baik ya, yang ekspor kayak gula semut. Kemudian saya melihat juga potensi-potensi lain dari stevia, Nah, kemudian saya berpikir begini, kalau kita berhenti sampai menunggu tanaman ini panen, gak asik. Dan Kokarga juga sudah komitmen untuk berkembang, tidak bermain di halaman sendiri, kita mau nasional. Nah, akhirnya kita coba Perumda masih baru, dengan visi yang sama-sama kita juga masih fresh. Yaudah kita berangkat, kita punya barang baru, kita sama-sama kita kembangkan bareng-bareng. Wow. Jadi intinya seperti itu sih sebetulnya. Jadi tepatnya kapan nih Pak? 2019 tadi ya? Oh 2019 ya. Oke. Jadi yang jadi penasaran kan kalau ketika menjalin kerjasama, apa sih yang membuat Kokarga itu tertarik bekerja sama dengan Perumda Pasar Satria? Saya melihat salah satu alasan Pemkab Banyumas menunjuk
Perumda Pasar adalah karena bidangnya perdagangan. Oke. Sementara kami Kokarga itu juga bisnisnya juga berdagang. Oke. Ya, dari sumber kepada anggota. Atau sebaliknya ya, dari anggota ke anggota kepada sumber juga. Nah, saya melihat kebutuhan anggota itu ya salah satu pemasoknya sebenarnya dari sini banyak, gitu kan ya. Nah, itulah yang kita mau. Jadi dari awal udah klik karena sama-sama Sama-sama. memang fokus di bidang perdagangan Iya, gitu ya. gitu. Udah cocok aja gitu Cocok. ya. Jadi jatuh cinta gitu ya sama Perumda Pasar Satria. Karena Sambut ya. begini Mbak Gina, salah satu filosofi koperasi itu kan tidak semata-mata profit oriented, tapi pelayanan nomor satu. Betul. Kemudian juga kesejahteraan anggota itu juga pelayanan juga profitnya ya, Isal tadi. Itu juga menjadi fokus Iya, ya dari sehingga koperasi. kita juga menjaga itu, ya layanan utama, margin juga iya, tapi yang ketiga juga nih penting, Apa itu Pak? pelaku usahanya juga harus Iya. harus happy. Oke. Kalau kita Iya. bekerja sama dengan Perumda Satria, pelaku usaha di sini supaya harus happy, anggota kami happy, Kokarganya juga happy. Happy. Yang ketiga saya Kokarga jangan yang di depan. Oke, everybody happy Everybody gitu happy. ya Pak ya. Gitu. Oke, itu alasan ya kenapa Iya. tertarik bekerja sama dengan Perumda Pasar Satria. Nah, Iya. tujuannya sendiri apa sih nih Pak? Dari kerjasama dengan Perumda Pasar Satria? Tujuannya salah satu kita memang ingin mengembangkan tadi ya, Kokarga tidak hanya fokus di dalam bisnis di halaman sendiri, tapi juga kemana-mana. Bahkan kita tahu anggota kita juga banyak yang berasal dari Banyumas. Iya. Dan mereka juga beberapa kali ingin investasi di tempat asalnya. Kita melihat bahwa Banyumas ini, terutama Perumda Pasar Satria itu punya produk-produk bagus yang dikemas di Wande Satria tadi. Iya, betul. Nah, kita sudah coba jajaki ya Pak Asrul, dan kita akan coba lemparkan ke anggota. Keypreneur kita ada nih, Tomika versi Wande Satria. Iya. Wow. Monggo kalau ada yang mau, karena mereka Oke. juga pengen kembali membangun kampungnya ya. Ah. Nah, itu salah satunya. Kemudian anggota kita juga ada yang bisnis kafe. Daripada nyari gulanya kemana-mana, di sini loh tempatnya. Kita bantu Kopinya. kirim ya. Oke, Ya, gitu, gitu Mbak ya. Dina. Jadi ruang lingkup kerjasamanya luas, banyak Iya. gitu ya. Mengembangkan ya. investasi yang ada di sini. Tidak perlu kalau ada anggota, Pak Asrul, Pak Pras, ada nggak kalau saya mau jualan sesuatu di pasar, kita tinggal ngubungin Pak Arso saja ya, Mbak Oke. Pasar Satria. Ada kios kosong nggak? Nah, ini ada nih, silakan gitu. Oke. Gitu. Jadi itu ruang lingkupnya. Kalau bidangnya, kalau tadi kan kayaknya lebih banyak ke perdagangan. Ada nggak Iya. bidang lain yang akan dikerjasamakan dengan Perumda Pasar Satria juga? Saat ini fokusnya memang di situ, Di perdagangan, perdagangan, ya. tapi tidak menutup kemungkinan nanti kami juga akan bergerak di kerjasama lainnya. Seperti misalnya Pak Asrullah ini kita punya ini Pak ya, tenaga lidah itu kita sering mengadakan rekrutmen ya Pak. Iya, Nah, rekrutmen. kita bisa kerjasama dengan Pemda ini melalui Pasar Satria mau rekrut kebutuhan Pak Asrul ini, karena Pak Asrul masukannya banyak ini Pak Asrul. Oke, jadi ini ya manpower ya. Iya, Oke, karena di salah bidang satu, manpower salah ya. satu mitra usaha kita di grup kita ini ada namanya GDPS. Apa itu Pak? Beliau GM-nya GDPS. Apa itu, Pak? Mau gue jelaskan? Nah, Pak Asrul. Gimana nih Pak? Jadi Apa ya itu Pak? pertanyaan Menarik kayaknya, tadi ya. menarik banget. Sebenarnya Sambil kita ini biar Iya, asik. Silakan. Pasar Satria. Kita santai. ini apa namanya? Mbak, kopi sini apa? Ini kopi made in Pasar Satria. Kopi made in Pasar Satria. Oke, saya minum juga ya. Ini, Jadi, ini bisa jadi untuk mengisi kafe kita nih. nah betul. Iya, ini ada Siapa apa tahu namanya? bisa sampai ke Jakarta Iya, ya. oke, siap. Bahkan ini Jadi perlu- gimana nih, Pak Asrul? Kayak info nih Mbak Firna. Apa gimana Pak? Malam ini Pak Asrul ini bahkan menginterview Putri Banyumas untuk Oh, berangkat iya. kerja gabung di kita. Silakan Pak Asrul lanjut. Oke, ini giliran Pak Asrullah yang cerita ya. Silakan Pak. Ini gayung bersambut. Iya. Oke. Jadi makanya kalau bahasa saya sering sama teman-teman, ini kayak rahasia ilahi gitu ya. Nggak tiba-tiba nggak ada mimpi, nggak ada apa-apa, Jadi kita ada di semacam Banyumas ya. semesta sudah mendukung gitu ya, Iya. mengarahkan. Oke. Gimana Pak Asrullah? Ya tadi kan kita di perdagangan ya sebenarnya. Namun emang ini kan mungkin awalan ya Pak Pras Iya, ya. betul. Tadi diawalin oleh PT MEI, terus kebetulan Pak Pras jadi ketua kami, dan kami banyak potensi di Banyumas ini ya, yang tadinya katanya aja gitu kan di sini ya. Berawal dari katanya gitu ya. katanya. Oke. Ternyata benar gitu loh. Nah, Bahwa
Perumda. Perumda Pasar Perumda Satria. Potensinya luar biasa. Potensinya luar biasa. Oke. Karena dia intinya merangkul UMKM mungkin Iya, ya. betul. Itu yang kami ini kan, dan kebetulan juga kami di Garuda Indonesia Group, kami ini kan selain kami juga jualan tiket pesawat terbang gitu ya, tiket pesawat, kami juga kan ada travel umroh Oke. yang mungkin nanti bisa dikerjasama dengan Iya. Perumda Iya. Pasar Oke. Tangerang. Dan kebetulan Koperasi Karyawan Garuda ini, dia ini kan adalah menjadi mungkin marketing juga ya, Iya. marketing Iya. itu anak Garuda Group gitu. Kami punya tiket pesawat, kami punya travel umroh, kami punya hotel, terus macam-macam produk kami. Dan yang paling menarik bahwa kami juga di dalam pandemi, selama pandemi ini kami hampir tidak ada pemecatan karyawan. Wow. Iya. Wow, Ya luar hampir ya, biasa. masih Hampir ada, ya. masih hampir. Ada yang PND sih, tapi PND itu kan pegawai tetap ya. Nah, kenapa? Ya salah satunya adalah potensi teman-teman ini yang dimana tadi perusahaan itu yang tadinya cleaning service contohnya ya, atau tukang servis AC misalnya, karena kan kami bergerak di bidang building management juga. Itu kita coba buatkan produk yang namanya Gold Care sebenarnya. Gold Care itu pekerjaan-pekerjaan yang tadi dilakukan di pesawat terbang, Diturunkan ke darat. kami istilahnya diturunkan ke darat. Oke, Air to diaplikasikan ground di ya. darat Ya, gitu di ya. Air to ground. Oke. Salah satunya adalah bahwa yang biasanya teman-teman ini biasa cleaning aircraft ya, private jet, sekarang kita cleaning apartemen. Wah. Oke. Termasuk toilet masjid ya. Toilet masjid, Ya. Oh, sampai sampai ke Ya, situ. kalau Mbak Fina mau coba, kita tes. kita Oke. tes. Yang paling kotor itu toiletnya, disentuh sama teman-teman ini Nah. luar biasa. Mbak Pras sudah pernah Celing ngerasain. gitu Saya ya. saksinya masalahnya. Oke, gitu ya Pak Iya, Pras ya. sampai ke ini yang menarik itu ya. Jadi intinya bahwa teman-teman kita kan punya R&D-nya istilahnya ya. Gimana sih caranya biar kita itu punya produk unggulan yang tadinya cleaning Biasa-biasa aja. biasa-biasa aja menjadi luar biasa, Profesional. Ya, jadi udah Betul. pro gitu ya. Itu bisa Cuman dipanggil. memang belum sampai ke sini ya, Iya, karena belum. baru Jabodetabek. Jabodetabek. Nanti Pastinya. pelatihan di sini kita sama anak Perumda. Nah, Iya. itu dia yang Biasanya ditunggu pasar ya. Perumda bersih. Wow, Bersih. oke, dengan Gitu. senang hati pastinya Iya. ya. Lagi produk unggulan ya, aku mau cerita sedikit mumpung Ah. ada di sini ya. Jadi dikarenakan kita ada namanya anak perusahaan namanya Garuda Daya Pratama Sejahtera. Ini anak perusahaannya GDPS. Garuda. GDP itu anak perusahaannya GMF Aero Asia, Cucu. cucunya Garuda Indonesia. Oke, luar biasa. Jadi kita punya produk unggulan di saat pandemi ini, Apa itu, karena Pak? kan virus kan nyebar kemana-mana tuh, COVID ya. Yap. COVID itu dari 2019 ya, Ya. dan banyak 2020 awal, 2020 awal banyak yang bertumbangan, sehingga teman-teman kita kan engineer pesawat, bahwa teknologi pesawat itu kita terapkan di darat, karena pesawat sendiri itu sudah punya teknologi yang namanya HEPA system. Nah itu yang menariknya. Jadi kayak macam blower yang bisa betul. nyerap itu ya, virus Jadi ya. kayak air engineering namanya Iya. ya. Jadi bukan produk ya Mbak ya, bukan produk itu ya banyak ya, tapi ini lebih ke arah air engineering, di mana teknologi pesawat itu kan sudah lama, mungkin udah dari tahun 70-an sudah ada itu. Karena di pesawat sendiri sebenarnya virus bakteri itu tidak sempat menyebar, langsung disedot. Nah mungkin teori sedikit ya, mungkin agak teknis sedikit. Kalau di pesawat kan di bawah kaki itu ada kisi-kisi ya. Oke, Nah itu udara dari atas, dari air conditioning, Bina. itu secara laminar langsung dia langsung tarik ke masuk. bawah. Oke. Jadi begitu kita bernapas nih kan, kita bernapas, udara bersih, Batuk. kita batuk, itu secara langsung ditarik ke bawah. Jadi hampir bisa dipastikan nggak ada virus Nggak berbahaya ada. yang Iya. bisa kita hirup Iya, gitu ya. saya- Atau paling mungkin persentasenya 0, sekian% gitu ya. Betul, Wow, betul. luar biasa. Jadi dan ini udah dibuktikan. Pesawat itu sebenarnya disurvei ya dari berapa tahun mungkin dari tahun 80-an. Bahkan pandemi ini sekian persen, hanya 0,1% kalau salah yang orang terdeteksi virus di pesawat. Itu pun juga belum tahu apakah dari pesawat atau dari luar kan gitu. Betul.
Nah, artinya dengan teknologi ini akhirnya kita coba create ya, dan sekarang sudah dipatenkan. Itu dan sudah dipasang di beberapa tempat. Salah satunya di kantornya Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir itu waktu itu virus itu bakteri itu kalau nggak salah sekitar 273 ya before afternya. Terus setelahnya tinggal setelah dipasang alat itu tinggal nol. Dan yang menarik lagi di rumah sakit umum haji di ICU-nya itu kita pasang itu virusnya sebelumnya sekitar 200-an juga, hampir 300. Begitu kita uji kalau kita pasang tinggal 3 virusnya. Dan sekarang kita di beberapa tempat ya, ada di gereja juga, di gereja di daerah Slivi kalau salah. Terus ada di beberapa tempat, dan sekarang mau kerjasama dengan beberapa pemda, salah satunya ada di Makassar, di juga di tempatnya Pak Semarang, Pak Ganjar rencananya. Mudah-mudahan kreasi anak bangsa ya, mungkin lebih kerennya kreasi teman-teman Garuda Indonesia Group ya, yang perlu ini bisa dipergunakan mungkin di daerah Pemda Banyumas juga nantinya. Sehingga yang paling tepat ini produk Pemda adalah kebersihan toilet ya. Iya, itu yang paling tepat. Itu kan kotor sekali. Betul. Dan kawan-kawan ini tidak pelit ilmu. Datang, mungkin kontrak kerja dulu awalnya, selanjutnya dididik dan dia dilepas. Oke. Jadi selanjutnya bisa ya nanti kerjasama di bidang itu ya. Termasuk tenaga alidaya Pak Asrul sampaikan ini Ya, bidangnya. yang tadi ya. Kalau tenaga alidaya emang itu berawal dari rekrutmen Garuda Indonesia Group juga, di mana semangatnya manajemen karir ya, istilah karir sistem itu diawali dengan TAD. TAD itu tenaga alidaya. TAD. Oke, manpower itu ya. Manpower itu. Dan kebetulan Garuda Indonesia Group itu manpowernya kan hampir 40 sampai 50 job function ya. Yang ada di Garuda Group, dari cleaning service sampai ke pilot ya istilahnya ya, yang expert ya. Terus kita juga memenuhi kayak engineer, terus izin pesawat ya terutama ya. Kita kan ada efisien dan ada non efisien istilahnya. Ada yang bergerak di pesawat terbang, ada yang non efisien. Dan efisien ini salah satunya security, gitu kan. Terus pramuniaga, SPG dan lain-lain. Dapat kasir satu Mbak. Oke. Nah itu tadi apa? Gimana ceritanya Putri Banyumas? Ya, gimana nih Pak? Kebetulan kan gini, kami Kokarga ini kan punya KP. Punya KP Setara, dan itu posisi KP itu nanti Mbak Firna bisa main dulu sana. Boleh. Itu areanya itu tempat crew centernya Garuda. Jadi situ ada pilot, pilot, ada pramugari, ada staf-staf darat ya, yang tiap hari itu mobilitasnya tinggi itu. Nah di situ kita punya bisnis Kokarga, namanya Setara KP ya, Mbak. Betul. Baru kita launching sebulan kemarin. Ya. Oh baru banget berarti. Baru banget ya. Terus itu apa namanya? Kebetulan kita kurang orang ya satu ya. Pas kemarin ada teman-teman sini langsung rekomendasi dari Pak Pras juga dari beberapa orang sini. Yani kita coba langsung interview. Terus alhamdulillah nih kita mulai terima di 1 Desember. Jadi langsung dapet talent ya dari Banyumas ya. Langsung improvement kan, langsung ya. Ini luar biasa banget ya. Tapi memang era sekarang ya Pak Pras, Pak Asrullah, zamannya memang era kolaborasi dan sinergi sih ya. Jadi kerjasama Kokarga dengan Perumda Pasar Satria ini memang luar biasa, dan mudah-mudahan kedepannya bisa saling mengisi, saling menguntungkan juga gitu ya. Nah terakhir nih, harapan dengan adanya kerjasama dengan Perumda Pasar Satria, Pak Pras dulu. Baik, silakan. harapannya memang kami ingin meningkatkan perekonomian daerah yang utama ya, terutama Pasar Perumda tidak hanya dikenal di Banyumas saja, tapi bisa kita dorong ke Kokarga Garuda Perumda dan nasional. Harapan kami yang sebaliknya pun demikian, anggota-anggota kami juga tidak bermain di halaman sendiri. Saya mau buka kafe di Jawa Selatan, saya mau buka kafe di pusat, tapi ini loh ada potensi di Banyumas, ada Mbak Fira dan kawan-kawan yang suka ngopi, ada Pak
Larso yang suka grosir, Oke. monggo ke sana gitu. Jadi supaya ekonomi tidak terpusat tapi juga berkembang. Oke. Intinya sih itu, Mbak. Pak Asrullah, Kalau apa nih saya mungkin harapannya? agak kebalik nih Pak. Iya. Apa nih? Ini kayaknya agak-agak unik ya Pak Asrullah. Kalau tadi kan pasar Perumda ya, Ya. kami juga punya keinginan bahwa Garuda Indonesia Group itu berada di sini Iya. sebenarnya. Wow. Jadi ada semacam kayak Perwakilan. auranya juga di Auranya sini. Walaupun berasa gitu ya, berasa lebih itu. berasa. Karena jujur di Pemda Banyumas ini banyak talent kita juga yang emang mungkin kalau nggak salah ya Sukses di Garuda. orang-orang Garuda tuh banyak yang pegawai di Banyumas. orang Banyumas. Asli Iya. orang sini putra Dan daerah gitu ya. kalau nggak salah pejabat juga banyak juga yang di Garuda Salah yang satu ahli, dirutnya salah dari satu sini. dirut, Oke. Pak Malang nggak salah ya. Pak Muhammad Arif Wibowo. Oke, kapan-kapan kita undang ya di Baper banget ya. Iya. Oke, terus Jadi lebih ke arah ya apa ya TikTokan gitu ya. Iya. Jadi kita mengenalkan, karena Garuda Indonesia ini kan terbang ke seluruh Indonesia dan ke seluruh dunia. Dan kita pengen Banyumas ada di situ ya Pak ya, Ya, betul. ada di situ. Dan kami juga pengen kami berada di sini juga sebenarnya. Oke. Jadi biar kita itu kayak family lah gitu ya. Iya, oke, betul. benar-benar. Oke kan ya Mbak Firna ya? Oke. Banget ya. Setuju banget ya. Tapi wow, luar biasa ya, pemirsa Baper banget. Obrolan kita kayaknya 1 jam tuh kayaknya nggak mungkin cukup ya. Kayaknya Iya, pasti iya. pengen yang digali gitu kan. Banyak pertanyaan yang masih pengen ditanyakan untuk Pak Pras dan juga Pak Asrullah. Tapi kayaknya harus segera diakhiri karena udah tidak cukup durasi sudah di calling. Ya, kami juga pengen kuliner. Oke, Pak Pras, Pak Asrullah, terima kasih sekali Terima udah kasih. mampir ya di Perumda Terima. Pasar Satria, terutama di podcast Baper Banget bareng Perumda bahas sing lagi anget. Jadi sukses selalu buat Kokarga, Terima kasih. salam buat tim semuanya. Siap. Mudah-mudahan kerjasama dengan Perumda Pasar Satria bisa berkesinambungan dan continue ya, Amin. bersinergi Amin. terus, berkolaborasi gitu kan ya. Dan doakan juga supaya kita bisa one step ahead juga, bisa mengikuti jejaknya Kokarga Siap, juga, siap. dan bisa terus bersinergi juga ya dengan Kokarga. Oke. Sekali lagi terima kasih buat kehadirannya, dan thank you juga buat pemirsa Baper Banget. Jangan lupa untuk like, share, dan juga komen, dan juga subscribe ya channel YouTube Baper Banget kita. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Firna, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.